Halo teman-teman, selamat datang kembali di GoJam, channel yang bahas soal jam dan channel yang dimana gue dokumentasi perjalanan gue di dunia horologi. Dan guys, hari ini gue mau unbox ya, mau buka paket nih. Ini baru beli aja jam baru dan seperti bisa dilihat di depan ini boxnya. Dan dan mungkin gue udah nggak usah ngomong lagi ya, ini jamnya jam apa ya, tapi ini udah bisa kelihatan, ini adalah jam, ini ada Tudor 01. Jadi hari ini gue bakal unboxing, bakal buka jam baru dan jamnya adalah Tudor. Nah, Tudor model apa guys? Nah ini langsung aja ditonton aja guys. Kita langsung aja buka jam baru yang baru aja gue beli ini. Dan ini gue sangat-sangat senang sekali guys, karena di tahun yang baru ini gue bisa dapat jam baru gitu ya. Nah ini kita seperti lihat ada tulisannya ini Tudor 01, terus SAP apa nih 51433.64. Ini nggak tahu nih artinya apa gitu. Jadi ini cuma lapisan luarnya ya teman-teman. Ini dibuang deh, ini nggak berapa penting. Terus nah ini boxnya guys. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel GoJam guys, kalau kalian suka jam, gue minta tolong kalau boleh tolong subscribe GoJam gitu. Gue bakal ngomongin soal jam. Kalau kalian ada pertanyaan juga boleh langsung aja post komen kalau pertanyaan menarik, dan gue akan bahas gitu ya di channel ini. Nah sebelumnya kalau kalian belum tahu, gue dulu pernah punya Tudor Pelagos gitu. Jadi ini bukan pertama kalinya gue punya jam Tudor gitu. Nah ini jam Tudor yang kedua nih yang gue punya gitu ya. Nah ini seperti bisa dilihat boxnya ini Tudor warnanya hitam gitu. Wah ini bener-bener kayak anak muda banget nih. Tudor ini memang menurut gue jamnya kayak bener-bener buat kayak anak muda lah gitu. Dan ini bisa dilihat ya, bukan kayak Rolex gitu ya. Rolex kan warnanya hijau boxnya gitu. Kalau ini warnanya ini hitam nih, kardusnya nih ya. Jadi gue sih lumayan suka sih, dan gue juga suka nih logonya perisai merah gitu. Nah ini kita singkirin gitu ya. Nah ini guys boxnya. Nah ini di dalam box ini ada box lagi. Nah ini box yang ini gue akan singkirin deh guys ya, biar nggak menu-menuin tempat gitu. Nah ini kita bisa lihat ini gue suka nih sama desainnya gitu ya, kelihatan banget, lumayan, jujur menurut gue ini sangat lumayan premium gitu ya. Bahkan menurut gue lebih keren boxnya daripada box Rolex, karena ini bahannya guys, nih kalau kita lihat ya di bawah sini ini jadi ada dua gitu ya. Ini ini kayu, nih guys gitu. Walaupun kayunya sih kayaknya ya nggak tahu ya, ini kayu kelas tinggi atau apa ya. Pokoknya ini kayu ini guys. Ini jadi lumayan keras. Ini keras nih gitu. Kalau dipukul, ditimpuk pakai ini, waduh sakit gitu. Nah ini sedangkan ini dia ada kayak ada busanya gitu. Jadi kalau bagian atasnya ini lembut gitu loh. Ini jadi dia kayak ada sofanya gitu, kayak ya. Jadi ini yang ini lembut, yang ini kayu keras gitu. Jadi secara keseluruhan ini boxnya lumayan berat gitu, dan gue suka warnanya hitam. Udah gitu ini ada simbol Tudor gitu. Menurut gue ini bagus gitu. Nah langsung aja deh kita buka deh guys ya. Ini jam apa nih yang gue beli dari Tudor. Nah ini dia guys yang gue beli. Tarat. Nah ini guys ayo ada yang bisa tebak? Ini adalah Tudor GMT Pepsi guys. Nah ini jadi ini gue keluarin dulu deh ya jamnya. Ini guys yang gue beli guys. Nah ini mantap gitu. Nah ini adalah Tudor Black Bay GMT Pepsi. Nah kenapa dibilang Pepsi? Karena itu sebenarnya ngambil dari Rolex. Rolex itu dia juga buat GMT, Rolex GMT gitu ya. Nah yang bezelnya warna biru sama merah itu orang bilang Pepsi gitu. Kalau yang warnanya ini hitam merah, orang bilang Coca-Cola. Nah itu adalah Rolex gitu. Nah sedangkan Tudor selama sejarah dia nggak pernah bikin Black Bay, dia nggak pernah bikin jam GMT dengan GMT komplikasi GMT, itu nggak ada. Nah ini sebabnya gue tertarik banget sama ini model, dan akhirnya gue beli guys, karena ini adalah jam Tudor pertama yang punya GMT complication gitu. Nah yang maksudnya GMT complication adalah ini kalau kalian lihat jamnya ini ada ada ini jarum ekstra gitu. Nah itu adalah untuk melihat
waktu di time zone yang berbeda, di daerah waktu, di zona waktu yang berbeda gitu. Jadi kalau kalian keluar negeri, keluar kota gitu ya. Nah, untuk bisa track waktu di dua daerah yang berbeda, nah ini pakai di GMT begini guys gitu. Nanti gue akan ngomongin lebih jauh lah soal komplikasinya waktu gue review ini jam gitu. Tapi hari ini gue cuma mau kasih tahu aja, mau kasih lihat gitu loh, jam apa yang baru aja gue beli guys gitu. Jadi oke, sebelum kita ngomongin lebih jauh soal jam ini mungkin kita bedah boxnya lagi terlebih dahulu ya guys ya. Nah ini di dalam ini sangat standar guys, nggak ada apa-apa gitu ya, cuman ada ini link yang jadi ini jamnya udah di adjust gitu ya, jadi udah disesuaikan sehingga linknya nanti pas sama tangan gua gitu yang kecil gitu. Terus ada ini ada warranty card ini di sini, dimana gua nggak akan kasih lihat gitu karena itu akan kasih lihat serial numbernya gitu ya, nomor seri jamnya, dimana gua ngerasa nggak perlu lah dikasih gitu loh. Terus udah gitu ada ini ada buku gitu. Nah ini mengenai GMT, jadi bagaimana cara, ini buku instruksi gimana caranya ngeset GMT-nya gitu guys. Terus udah gitu di sini, nah ini gua ada dikasih ini NATO strap gitu. Nah ini rasanya juga gua nggak akan pakai gitu. Dan udah gitu ini gue juga ada leather strap gitu ya. Nah ini juga kayaknya gua nggak akan pakai lah gitu. Tapi lihat aja deh gitu. Ini soalnya nih jam kayaknya lebih bagus dipakai di bracelet gitu ya, di bracelet besi begini gitu. Gue suka banget nih kalau di bracelet gitu. Nah oke guys, langsung aja kita fokus ke jamnya deh ya. Nah ini gue akan lepasin dari sini gitu ya. Wah ini aduh bagus banget ini jam. Aduh gue benar-benar senang. Nah ini kita singkirin boxnya guys, dan biar kita bisa fokus ke jamnya gitu. Nah ini mungkin gue akan kasih kayak lebih fokus, lebih dekat gitu guys. Nah ini adalah jamnya Tudor GMT. Nah inilah jamnya guys, yang baru aja gue beli gitu ya. Wah boleh dilihat guys, ini aduh, ini pertama kalinya guys gue beli Tudor Black Bay gitu. Tudor itu jujur aja yang paling terkenal ya cuman Black Bay gitu. Jadi dia punya banyak produk gitu, kayak Pelagos lah, Tudor Heritage lah gitu. Tapi yang paling ngetop sebenarnya adalah Black Bay guys. Nah ini adalah salah satu model yang top di kalangan Black Bay gitu loh, yaitu Black Bay GMT. Seperti gue udah bilang, ini adalah Tudor GMT yang pertama. Jadi selama ini, bahkan di dalam sejarah pun, Tudor nggak pernah bikin jam dengan GMT complication gitu. Tapi ini pertama kalinya Tudor bikin dengan GMT gitu. Dan udah gitu nggak tanggung-tanggung, dia tiru sedikit desain dari Rolex, dimana ada warna biru sininya ada warna merah gitu loh. Nah ini menurut gue sih sangat unik ya guys ya gitu ya. Karena jujur aja warnanya ini, walaupun Tudor ambil warna dari Rolex ya, ini ya warnanya biru dan merah gitu, tapi sebenarnya beda kalau dibandingin sama Rolex Pepsi gitu ya. Rolex Pepsi itu gue pernah lihat barangnya di toko gitu ya, itu merahnya tuh bukan merahnya, birunya itu Rolex Pepsi itu kayak ungu gitu loh. Jadi dia kayak sedikit lebih cerah daripada birunya Tudor ini. Tudornya ini nih birunya tuh gelap guys. Ini jadi birunya gelap nih gitu. Jadi kadang-kadang kalau di dalam ruangan dimana cahayanya kurang bagus gitu guys ya, itu jadi kelihatan, kadang-kadang jadi kelihatan kayak warna hitam gitu loh. Jadi makanya ini jujur aja kalau gua sendiri secara pribadi, gue sebenarnya lebih suka warnanya yang Tudor ini dibanding Rolex Pepsi gitu, karena ini birunya lebih gelap gitu, birunya lebih lebih tua gitu. Jadi gue lebih suka gitu loh. Terus udah gitu warna merahnya juga kayaknya, warna merahnya sih kayaknya sama lah gitu. Pokoknya warna birunya yang berbeda gitu loh. Dan Tudor gue merasa lebih sporty ya gitu ya. Terus udah gitu jamnya juga lebih besar dibanding jam Rolex gitu ya. Nanti gue akan ngomong lebih detail waktu gue review ini jam guys. Dan ini bezelnya juga bisa diputar-putar gitu guys, gitu karena ini kan GMT ya, gitu dia bisa, tapi dia nggak kayak Submariner, jadi dia bisa diputar dua arah gitu, bisa ke kiri bisa ke kanan gitu. Nah ini bagus sih guys gitu. Terus udah gitu ya ini
keren lah. Terus udah gitu yang gue suka lagi nih, ini jam ke dalam bisa nyemplung 200 meter ke dalaman air. Jadi ini sebenarnya jam yang sangat sporty dan tahan air guys gitu. Jadi kalau mau dimasuk kalau mau diajak buat berenang gitu ya, ini juga bisa guys. Jadi ini makanya lumayan multifungsi gitu loh. Jadi bukan hanya dia punya GMT complication, tapi ini juga bisa sedikit jadi diver kalau menurut gua gitu guys. Nah ini mungkin gua akan pasang ya di pergelangan gitu ya, biar bisa kasih lihat guys kayak gimana penampakannya di tangan gitu ya. Nanti gua akan kasih lihat. Nah ini guys tuh, jadi seperti ini. Nah ini di tangan gua penampakannya seperti itu guys. Nah tangan gue ini besarnya sekitar 6,5 inci, jadi itu sekitar 16 cm gitu ya pergelangan tangannya ya. Ya ukurannya ukuran mini lah, mini size. Jadi nggak bilang besar banget pergelangan tangan gue, tapi untuk kalangan orang Asia mungkin ya standar kali ya. Kita orangnya bukan kayak orang bule, dimana pergelangan tangan mereka biasanya lebih besar gitu ya. Tapi jadi ya di tangan gue sih menurut gue masih masuk guys. Cuman ini jam memang sangat, boleh dibilang sangat tebal ya, lumayan tebal nih. Jadi kita bisa dilihat tuh tebalnya segini. Jadi ini memang lumayan tebal nih gitu. Dan gue ngerasa ini berat loh, jamnya nih berat banget loh guys. Jadi ini kayaknya nih kalau jalan jauh nih pakai ini capek, lumayan bisa capek nih gitu kayaknya gitu ya. Tapi ya oke sih. Gitu, jamnya sih bagus sih menurut gue sini. Aduh bagus ya ini jam ya gitu. Gue suka sama warnanya, gue suka sama ini nih bezelnya nih warna-warni begini. Menurut gue ini sangat bagus gitu guys gitu ya. Ya tapi jadi penampakannya seperti ini guys gitu. Dan oke, ini gue akan buka, akan gue ini buka ya, balikin gua akan cabut dari pergelangan. Dan ini gitu. Dan ini Tudor ini bener-bener gue ngerasa kayak Rolex ya guys ya gitu. Gue udah pernah punya Rolex di waktu dulu gitu ya, dan gue merasa ini bener-bener kayak Rolex gitu loh. Desainnya semuanya gitu ya, cuman dia kayak lebih modern aja gitu loh. Gue akan ngomongin lebih jauh sih waktu gue review ini jam gitu ya guys. Tapi gue bener-bener merasa ini kayak Rolex nih gitu. Gue dulu pernah punya Rolex Sea Dweller era pre-ceramic, dan menurut gue ini Tudor gitu ya, Black Bay ini jujur aja feelingnya tuh bener-bener sama banget gitu loh, mirip banget. Cuma ini kayak lebih gede aja dan lebih modern gitu, dan gue suka gitu loh. Dan bisa dilihat guys, bagus banget gitu ya. Dan gue juga suka banget sama ini nih kristalnya guys. Kristalnya lihat nih, kayak dome gitu guys. Jadi bisa dilihat ya, bagus banget deh kristal ini. Gue suka banget nih kristalnya, kristal pelindung dial ini bagus banget gitu ya. Dan gue suka kalau kombinasi warnanya ini merah dan biru gitu ya. Dan begitu ini braceletnya juga brushed, jadi dia nggak kayak Rolex gitu ya, dimana ada yang polish gitu ya guys ya. Ini dia kayak sporty banget nih braceletnya gitu. Dan 200 meter water resistance, jadi ini juga ada screw down crown, jadi dia bisa nyelam ke dalam 200 ke dalam air gitu ya. Ini tahan air lah gitu loh, pokoknya lebih tahan air dibanding Rolex Explorer, Rolex Milgauss gitu. Mungkin kalahnya sama Rolex Submariner, karena Rolex Submariner water resistance itu 300 meter gitu guys. Ya overall gue suka sih guys, ini bener-bener gue suka gitu ya. Bahkan ini gue jujur dulu gue pernah punya Tudor Pelagos. Nah itu adalah line kedua Tudor yang populer selain Black Bay gitu ya. Dan jujur ini adalah pertama, Tudor Pelagos itu titanium case-nya gitu. Ini adalah pertama kalinya gue punya Tudor dan stainless steel. Nah makanya ini bener-bener perasaannya masih berasa baru banget gitu. Dan gue merasa ini jam ini bagus ya, jujur aja ya guys. Gue suka banget, dan bisa dilihat nih dialnya sangat bagus, dialnya cakep sekali gitu. Dan nggak tahu ya, gue merasa bener-bener refleksinya juga bagus banget dia refleksi cahayanya gitu ya. Aduh ini cakep banget, dan bener-bener gue ngerasa kayak pakai Rolex beneran nih. Dulu waktu gue beli Tudor Pelagos, gue nggak terlalu merasa kayak pakai Rolex, karena
itu kan memang beda banget ya. Pelagos itu kan titanium, tapi ini adalah Black Bay itu pakai dia stainless steel. Jadi perasaannya benar-benar jadi kayak pakai Rolex gitu loh. Karena design language-nya juga sangat mirip sama Rolex. Ya oke, mungkin begini aja guys. Gue cuma mau kasih lihat aja jam yang baru aja gue beli. Dan nanti ke depannya setelah gue mainin ini jam berapa lama gitu, gue akan melakukan review dimana gue bakal ngomongin lebih detail tentang ini jam gitu loh ya. Dan gue bakal kasih tau lah pendapat gue gimana gitu. Tapi sekarang selama baru 1 harian nih gue mainin ini jam gitu, dan gue merasa seneng sih sama ini jam gitu. Menurut gue sangat-sangat bagus kualitasnya gitu ya. Cakep banget gitu loh. Ada banyak hal yang gue merasa ini jam bener-bener menurut gue mantap lah gitu loh. Untuk harga untuk di kelas yang kayak begini gitu ya. Jujur ini jam nih hampir boleh dibilang gak ada kompetisinya gitu di kelasnya. Ya begitu aja kali guys ya. Oke, semoga kalian suka video ini, dan kalau misal kalian belum subscribe, tolong guys bisa subscribe di channel Gojam, dan semoga kalian sehat selalu di musim pandemi seperti ini. Ingat jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.